Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akbar 9H. Ya, Akbar siapa namanya? Muhammad Akbar Taufik Hidayat. Muhammad Akbar Taufik Hidayat. Ini Akbar jam pelajarannya siapa? Sekarang Bu Budi, Bu Budi, guru mata IPS. guru IPS. Ya. Gimana Akbar kabarnya? Hari Baik, ini Pak. gimana? Sekarang baik. Sekarang baik ya. Kita sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu. Kita berdoa percaya dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Berdoa kita mulai. Selesai. Nah, hari ini Akbar ngapain aja tadi? Yang sehari-hari di sini. Iya, sehari-hari di sekolah hari ini. Cuma belajar, main sepak bola. Sepak bola, tidak bisa sepak bola ya. Ya, setelah belajar, sholat, main sepak bola, terus ini makan. Tadi Ya, makan kedua. sebelum kesini makan ya. Ya, Dua dua kali. kali. Kemarin Akbar itu nggak masuk ya. Kenapa Akbar nggak masuk? Kemarin kan kena air hujan, Pak. Hmm. Sakit. Terus ini udah diminum jamu, Pak. Minum jamu. Ya tadi. Tadi pagi tak. Katanya bapak buat strong gitu aja. Udah strong. Jadi kemarin tuh luar rasanya di sini. Oh ya dulu apa? Kayak gak bisa diginikan itu loh, Pak. Berarti emang kemarin Akbar nggak datang karena sakit ya. Ya kecapean. Terus sekarang udah enak? Bagaimana? Sekarang cuma di sini tuh, Pak. Masih sakit. Katanya di sini mau apa? Mau gondongan gitu, Pak. Oh, tapi nggak apa-apa kan sekarang? Gak apa-apa. Hari ini kita akan ke konseling individual. Jadi Bapak akan menjelaskan tujuan konseling individual hari ini. Jadi kita tahu kemarin kita juga sudah cerita-ceritakan ya. Soal permasalahan Akbar sudah berkali di sekolah ya, sampai 2 kali ya. Ya 2 kali. Nah itu tujuannya kita melakukan konseling individual hari ini supaya kita bisa mengubah sikap Akbar Jadi baik. iya menjadi lebih baik. Nah kita sepakati dulu Mbak, kegiatan hari ini kita sepakati untuk kita lakukan selama 30 menit ya. Nanti tadi kan Bapak udah izin sama Bu Budi Ya udah. izin sama Bu Budi, jadi nanti kemarin kalau dicariin udah aman ya. Nah pertemuan kita hari ini itu bisa 2 kali atau lebih. Jadi misalkan besok Bapak mau minta pertemuan lagi sama Akbar bisa. Dan kalau hanya untuk 1 kali juga bisa lebih 2 kali atau 3 kali, nanti kita tetap aja ya. Nah di kegiatan konseling hari ini itu juga ada asas-asas yang harus Akbar ketahui ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas ini menuntut dirahasiakannya semua yang kamu ceritakan kepada Bapak. Jadi nanti kamu tidak usah takut kalau cerita yang kamu ceritakan itu bocor. Jadi tetap Bapak simpan di Bapak nanti ceritanya. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Sini asas yang menghendaki kesukarelaan kamu untuk bercerita. Jadi kamu itu harus menceritakan apa aja yang harus ingin kamu ceritakan gitu. Yang ketiga ada asas keterbukaan, dimana asas keterbukaan menghendaki kamu sebagai konseling menjadi sasaran lain konseling bersikap terbuka seperti tadi Bapak bilang ya, dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini ada 5 Pak. Yang keempat asas kegiatan, merupakan asas kegiatan yang menghendaki kamu sebagai peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling. Jadi nanti misalkan Bapak tanya-tanya kamu juga harus aktif menjawab pertanyaan Bapak, berkomunikasi. Ya, sip. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan, merupakan asas kegiatan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma
yang berlaku. Norma-norma seperti apa? Norma-norma seperti norma berbicara itu ada etikanya juga. Misalkan Bapak masih menjelaskan, kamu tidak boleh memotong. Seperti itu ya. Oh, siap. Oke, kita lanjut ke Bapak mau meminta kesediaannya Akbar kalau kegiatan konseling ini kita akan lakukan selama 30 menit. Tadi Bapak udah jelaskan ya. Ya. Apakah Akbar bersedia untuk melakukan kegiatan konseling hari ini selama 30 menit? Siap, bersedia. Siap bersedia ya. Ya. Tidak ada tekanan nih Bar ya. Ternyata santai aja Bar ya. Ya. Nah, jadi tadi Bapak udah sedikit menjelaskan tujuan konseling kita hari ini. Akbar tahu nggak tadi Bapak sudah menjelaskan tujuannya, Akbar bisa menjelaskan lagi nggak tujuannya? Kan tahu ya. Jadi kan Akbar sudah menjelaskan permasalahannya kemarin ya. Tujuan kita merubah Sikap. Nah, merubah sikap Akbar yang kemarin itu jadi lebih baik. Nah, itu tujuan kita untuk kegiatan konseling hari ini. Nah, tadi Bapak juga udah bertanya untuk kesiapan dan kesanggupan Akbar untuk melakukan kegiatan konseling hari ini. Jadi Akbar siap dan sanggup ya. Siap. Santai aja Pak, kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu tegang. Ya. Kayak kamu ngobrol sama temanmu. Oke, kita masuk ke ini permasalahan kamu. Kita mulai dari permasalahan kamu itu kemarin kan kamu sudah cerita ya tentang berkelahi yang udah 2 kali di sekolah juga kan Pak? Ya, di sekolah. Nah, itu di sekolah atau pernah juga di rumah mungkin? Kalau di rumah sebenarnya ini mungkin dari kecil Pak ya. Nggak tahu saya, nggak pernah. Kalau saya di rumah itu kan dididiknya keras Pak. Sama bapak ibu. Iya, sama bapak ibu. Jadi kalau di pengajian juga itu ya keras. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu takut gitu. Takut gimanain bapak ibu. Kalau kan itu pernah Pak. Oh, katanya nggak pernah. Mencuri Pak itu. Mencuri? Ya. Mencuri apa? Sepatu itu Pak. Sepatu nih. Sepatu sepak bola gitu Pak. Sepatu sepak bola? Ya, dulu. Itu waktu kelas 7 ya. Iya, kelas 7. Waktu kelas 7. Ya. Di luar sekolah. Di luar sekolah. Langsung kenanya itu ke sekolahan. Saya kan cuma bingung Pak ya, kan saya nggak tahu rumahnya Farhan itu di mana. Saya bilang langsung aja ke sekolah aja, saya bilang gitu Pak. Saya kasih apa namanya Pak, kasih alamat SMP-nya itu SMP 7. Nanti saya disuruhkan di situ. Ketemuan di situ. Ya, ya jelas itu Pak. Sama Farhan itu. Jadi kelas 7. Nah, terus yang di luar sekolah. Nah, kemudian kamu cerita yang berkelahi di sekolah. Yang pertama, coba ceritakan gimana ceritanya. Itu bersama sama Agil tuh Pak. Awalnya itu bermain sepak bola Pak. Bermain sepak bola, kok bisa? Nah itu gini Pak, kan saya didu gitu loh Pak. Kayak anus kelas. Oh ya. Kan dulu waktu itu 8C sama 8H 8G, dulu saya 8G. Nah itu saya kan bermain Pak ya. Itu lapangan ini, lapangan sekolah atau enggak? Bukan. Oh ya, lapangan sekolah sini kan udah dibilangin Pak, gini apa namanya, memang keras Pak ya. Kan bilang gitu sama teman saya. Nah yang Agil itu mainnya keras Pak. Teman saya itu dipukul sini Pak. Dipukul. Ya dipukul. Itu saya jano Pak. Saya jano aku bilang gitu Pak ya. Nah terus saya yang kena Pak. Saya dipukul sini. Pas main bola lalu ini. Akbar dipukul sama Agil itu Pak. Sama Agil. Ya saya pukul juga. Anaknya nggak terima Pak. Bilang gini. Kalau saya bilang gitu Pak ya. Udah saya bilangin Pak.
aku mau lek gelut-gelutan kok wedi ono sing kayak acur gitu loh Pak. Takutnya gitu ya Pak. Lah Gele langsung nggak terima, langsung saya diseret ke belakang Pak. Kamu bisa belakang sama Agil. Iya, Di belakangmu kelas 8 sampai sana. iya belakang di sana Pak. Kelas dekat kelas Yang 8. jeding gitu loh Pak. Oh iya dekat sama Mani. Kan sama teman saya ada dibilangin, oh coba mas dulu Pak, teman saya bilang gitu. Nah terus saya bilang lagi yuk kosan, saya kalau ngomong kayak maksa gitu apa ya. Nah saya pertarungan pertama itu Pak, saya menang Pak, menang lagi Pak, udah menang sama Agil. Saya wis kayak mundur gitu loh Pak. Nah terus pas jam istirahat kedua kan habis kayak pelajaran olahraga Pak. Lah kan mau istirahat apa ya, arahnya ngajak lagi Pak. Si Agil ngajak berantem lagi. Iya. Terus sama bawa temen Amir itu Pak. Oh jadi si Agil ini nyamperin kamu bawa temen-temennya. Ya, Oh. sama bawa besi itu Pak. Terus sama yang bernama Alvin itu Iya. kok lek lanang ojo ngewe besi DKN bangun tak anu dewe kan Iya ya. sama Alvin. Ya. Menurut saya bilang ini Pak, saya dibilangin sama teman saya yang bernama Eri itu Pak. Oh iya. Bilang gini, apa itu? Kalau nanti dikeroyok kan bilang gitu Pak. Iya bilang mau Bisa akhirnya mbak nganu sama ambil Amir dulu. Oh iya, baru area kembali Pak ya ke kelas, muter lagi, terus area bilang ke Mas Alvin itu Pak, dibilangin kalau kan mau dikeroyok Pak. Mas Alvin sama Dimas datang Pak, langsung ya, mau dikeroyok nggak jadi di situ Pak. Jadi saya dengan Victor gitu Pak. Oh jadi sama Agil aja. Ya sama Agil lah, terus saya pukul pertama Pak, saya pukul, terus terakhir saya ini Pak dengkul, langsung ininya menisan gitu. Itu pas kelas 8 ya. Ya lah habis itu anaknya nggak terima Pak, yang anu sama kan itu di luar kelas Pak ya, bilang gini darah dibalas darah gitu loh Pak. Oh si Yang Agil gitu Pak. Gitu. Nah, ya kan itu saya dicari Pak ya katanya Pak ya. Mulai saya bilang ke mas saya itu Pak, dibilang gini, wis ini aja lari tenang anu kon jangan aku kata gitu Pak. Oh jadi kamu suka ngomong ke mas kamu gitu ya. Iya Pak, katanya gini, kok tak omongannya kayak gini. Iya orang sama mas diomongin terus area ya Pak menang. Berarti sekarang udah gak berani lagi. Nggak berani Pak ya, sudah kayak gak mau temenan sama saya lagi. Kan dulu lihat temenan gak akrab gitu Pak ya, cuma berbicara aja. Saling sapa gitu ya. Ya, saya dulu itu ya kayak nahan Pak, kan saya kelas 7 masuk pertama itu saya kayak ditendang-tendang gitu loh Pak. Ditendang-tendang, baru saya keluar saya bilang gini, kamu saya ini, mau saya bilang ke Angga itu Pak, dianu kamu, ya apa, Agil yang tak anu itu di Joko, itu mau taruh Pak sama Angga sama itu mau taruh, malah kan nggak jadi Pak, bilangnya gini Agil, deloknya tangannya tak kuklek bilang gitu Pak ya. Nah terus pas aku bilang gini, aku mau kuklek kan gak wani kan bilang gitu Pak. Itu yang cuma berbicara, akhirnya itu arahnya kayak resek gitu Pak kan. Itu tak anu cuma kocok gitu. Tadi itu waktu kelas 8 ya, Kelas 8. Nah itu sudah sempat sampai ke tatip, sampai ketahuan guru apa enggak? Oh iya Pak, saya ketahuan. Awalnya itu saya gini loh Pak, saya kan nggak mau Pak ya, urusannya lebih panjang saya nggak suka Pak. Saya sebenarnya mau bilang ke BK sini Pak, kayak mau bilang ke Binda Pak, saya habis taruh gitu Pak. Habis berkelahi. Ya tapi saya itu kayak tak berani dulu Pak. Kenapa enggak? Gimana ya? Kalau misal kamu ngomong ke Binda, tapi kamu tak pernah juga gitu, kamu kira gitu, atau gimana? Kamu kenapa takut? Takut kayak gimana Pak, kayak gini loh, aduh,
kata teman saya wis gak usah wis gini aja Pak, kalau pasti aku sendiri ya. Saya langsung bilang ke Pak Cahyo kan, habis ke Bunda kan sama Bunda kan udah gitu Pak, kayak urusannya kelar di UKS. Oh iya. Saya masih kayak gak tahan gitu Pak, saya langsung bilang ke Pak Cahyo kalau urusan ini diperpanjang lagi, saya bilang dulu Pak Cahyo. Lalu sama Pak Cahyo dipanggil, saya disuruh ke BK. Terus saya sama Pak Cahyo disuruh panggil orang tua. Orang tua kamu sih. Iya, orang tua saya di sini. Saya tuh Pak dibilangin sama orang tua gini kan Pak, kamu taruh meneng ini. Oh, saya nggak salah Pak, saya bilang gitu. Ke bapak Ya sama dijejoi gitu saya. sama bapak. Ya, dijejoi gitu. Kalau saya taruh mulu, saya masih bilang begini, jangan lo, ada gak salah lo, mati bisa kan, bilang gitu aja. Orang bapak yang diem kayak bilangnya gitu, wis, gue aja tarung-tarung meneng gitu. Pelanggaranmu akeh gitu. Seakan wong tuwe gara di sini kan. Saya langsung mikir gini Pak. Iya Rek. Jadi saya kelas 8 itu langsung berubah, jadi kayak ya istilah bukan karena nakal gitu lah gitu. Cuma jadi pendiam gitu Pak. Saya cuma kedengaran isu kayak diomongin Pak, seakan apa itu jauh. Iya. Jadi kayak kasihan gitu Pak. Iya. Saya diem, terus diem, terus lagi wis sampai lulus Pak. Jadi guru-guru udah tahu kalau saya kelas 8 itu kayak diem gitu. Ya, nah itu pertanyaan kamu yang pertama, berantem yang pertama. Nah, kemarin nih, minggu kemarin, ya kemarin itu bapak ada dengar lagi waktu itu bapak juga belum apa namanya belum pas itu bapak lagi di lab fisika. Nah, nggak tahu kalau katanya ada yang berantem dan nggak tahu kalau itu Akbar yang berantem katanya. Bapak langsung diceritain sama teman-teman kamu sama Bu Indah juga, Akbar habis berantem. Akbar itu kenapa? Coba kamu ceritain yang kemarin itu. Oh, awalnya gini Pak. Ya, awalnya. Saya masih bermain sepak bola Pak ya. Nah, teman saya itu ada anak 3, itu bernama Nasrin, Mandala, sama Tius. Nah, ini kan anak bertiga ini kayak mau beli ke kantin gitu loh Pak. Iya. Ke kantin terus kayak mau beli makan buat makan, tapi dia itu sudah makan gitu loh Pak. Mau kayak makan lagi kan, kan lapar gitu Pak ya. Lapar lah terus Mandala ini dipanggil sama yang bernama Faro itu loh Pak. Faro yang kelas 8. Kelas 8. Ya. Mandala dipanggil sama Faro. Ya dipanggil terus disuruh main aku ke gubuk gitu loh Pak. Gubuk sebelah mana? Gubuk kelas 7 itu loh Pak. Oh, di sebelah sana. Ya di situ. situ. Oke, terus. Nah, habis itu aduh Pak, apa namanya? Kan udah bertiga Pak. Di situ udah dikelilingi anak kelas 8 banyak gitu Pak. Nah, terus sama menunggu Mandala itu pertama itu masalah Gara-gara apa itu? pacar gitu loh Pak. Oh, gara-gara cewek. Ya cuma dicanda-canda atau itu Pak. Dan berarti si Faro itu tadi manggal gara-gara kalau pacarnya dicanda-canda gitu Pak. Takutnya kayak ada istilah gitu loh Pak. Iya. Habis itu langsung apa namanya? Sebenarnya saya itu Mandala itu dikeroyok di situ Pak. Orang banyak Pak, saya dibilang itu kan teman saya yang bisa Pak, sama disikut-sikut gitu Pak. Orang banyak yang dia Mandala itu terakhir itu yang sampai bengap itu dianoreki itu Pak. Iya. Jadi kan jangan Pak ya, kan masalahnya kan cuma itu yang reki itu gitu Pak. Oh, jadi dia nggak ada masalah sama Mandala tapi dia ikut-ikut ngantemi Mandala. Iya, ikut-ikut Pak. Banyak Pak yang royak Pak. Kan saya dibilangnya sama teman saya, kok apa di sini itu? Mandala dikeroyok udah bisa kok ambil nganu. Nah itu saya kan gerombolan Pak, anak banyak gitu. Kalau teman-teman saya gini bilangnya, siapa sih ngeroyok?
lagi terus saya jangan denger wis bilang nyarane wis jangan dikeroyok di ngarep kan bilang itu awal saya bilang gini pak sih tak omong aja sih saya gini nah terus apa namanya itu yang tiga itu kayak yang satu dikeroyok sampai didedok gitu loh pak didedok sampai dahsyat gitu pak nah terus yang satunya itu pak malah kabur pak Yang Roy Mandala tadi kabur. bukan yang Misa Oh, yang bisa. jadi yang Misa cuma teman saya satu itu yang satunya yang Tius yang kecil itu itu kabur pak Kenapa itu kabur? nggak tahu pak bilang Takut paling. iya bilang ke temen-temen nah terus habis itu ada temen saya yang bernama Kiki itu pak nah gini karena kan arek kon ngumpul di Tuhan kok kon danem ya wis arek ndek kono pisan kan bilang gitu Mau kalau juga. iya kalau juga di situ pak nah habis itu udah gini saya terus dia sekolah aneh dulu wah salah apa dulu nah terus kalau di sekolah kan gak berani apa anak-anak dia Nanti takut kena kasus kan. iya takut nah terus saya dibilang sama Dimas itu anu sekarang anu kan apa wis gak Saudi kan tidak apa ya kan dulu pas ya nggak lama sih teman saya ya juga dipukuli sama ada pak Sama si Taro. bukan Bukan. sama Regi dulu Oh, temen itu saya lagi itu kelas 8. ya Oh, kelas 8 juga. dipukuli itu dikira dipukuli entah ngomongin apa sugengnya dan Regi aku bilang ke Rehan kau lihat dia dianuan sebelumnya yang kejadian siluman ada itu pak masih pertama teman saya itu pak Ya. dipukuli Pernah juga sebelumnya ya. iya jadi kita bahas kita nggak mokong gitu sama Rehan terus anu wakil lah kan bilang Rehan udah wakil itu pak sama Dimas itu disuruh dari situ Dimas ini suruh ngumpul dulu nanti baru kita proyek di sebelah. kan enggak. Dimas itu kayak provokasi tuh pak Oh, kompor lah provokator kompornya. iya nggak disuruh terus jadi siang nantinya cuma satu Sama saya ada sama ya. Rehan Berdua aja. iya betul pak sama saya tak kasih dia tak ini tak jejak terus bu saya lari sama Rehan dipukuli pak Masih mukuli ya. Ini masih mukuli. Masih Tapi mukuli. kamu udah lari. udah lari saya pak aku bilang ini ya apa ya anak kebal kan anak kebal kan Rehan bilang gitu kan terus kak apa sih aku wis aku bilang gitu sampai saya ngomong ke Rehannya aku bilang kebal nggak tak bilang gitu pak ya cokot tuh nih salah Rehan dulu oke nah, habis itu saya kena saya dimarahin pak habis masalah itu pak saya sama orang tua saya HP diambil terus Sebelum ke orang tua kamu itu kamu dipanggil sama guru tadi. ya sama adik Yang dipanggil kamu saya sama Rehan sama Dimas Dimas Ya. bertiga. Ya. Itu diberi surat peringatan juga atau enggak? Enggak dikasih Enggak. Jadi cuma diberitahu. cuma diberitahu kepada orang tua itu Diberitahu kenapa? cuma dipanggil orang tua itu Oh, dipanggil orang tua. tapi kalau kertas peringatan nggak ada Enggak ada. Jadi cuma dikasih tahu terus suruh orang tua datang ke sekolah gitu. kayak orang tua biar tahu kelakuan anaknya Oh, jadi memberi informasi kalau ini loh Bu, anak jenengan habis berantem gitu ya. ya Oh, terus saya panjang sih pak ya cuma dikit gitu pak terus saya kembali ke kelas di situ saya dimarahin pak gimana sama siapa kamu di kelas? orang tua Oh, orang tua. ya HP diambil terus lalu diambil habis itu saya disuruh nyusuri sak pak Ini sasak. Itu kemana? Itu kemana? Kamu suruh musik kemana? diusungi kayak tahu apa namanya pak wedi itu apa Nah, tahu. tanah Nah, nah itu dimasukkan ke karung nah. itu semua pak Oh, sampai habis jadi itu hukuman ya kamu jerah gitu ya. ya Dia orang tua kamu
ada ini nggak, ada kontak fisik nggak sama kayak kamu dipukulin atau gimana? Nggak ada. Nggak ya. Jadi yang ini cuma dinasehatin aja Pak. nah, dengan tapi kamu kepikiran kan, sudah kemarin sudah pernah diingatkan juga sama bapak ya, yang kemarin di Bangladesh, kalau jangan kelahi lagi, jangan berantem lagi, ingat orang tua kan, gitu kan kemarin kan. Nah, itu yang pas kamu ditatif itu apa kamu ingat lagi sama bapak? Yang tapi yang datang itu bukan orang tua, Jadi yang udah bude. oh bude. Terus kamu dapat hukuman supaya apa tadi? Supaya jerah itu Pak. Nah, suruh ngapa? HP saya diambil, Apa itu diambil? terus TV dicabut semua, Lagi dicabut semua. uang jajan nggak ada, Uang jajan dipotong apa nggak ada? nggak ada, Nggak ada. sepeda diambil, sama ini terakhir disuruh sak Pak. Oh iya, ini kamu cerita tadi ya. Oke. Yang tadi apa dilanjutkan? Iya, kan tadi kamu cerita tadi. Ya, habis itu HP kan saya itu kan saya tidur Malu ngapa-ngapain ya? ya, Jadi lebih milih tidur aja ya. sama dimarahin sama kakak saya. Gimana aja? Ya, Itu dimarahin apa enggak? enggak, cuma HP saya dipakai, Sampai kamu dibanting. Sampai rusak apa enggak? pecah. Waduh, sampai pecah. Itu yang perempuan, kakak perempuan kan, kakak perempuan kayak judes gitu apa, kayak ngamukan gitu Pak. Tapi kalau ke saya sayangin Sayang banget ya. ya, belikan semua itu. Ya itu jangan mengecewakan ke kamu. Oke. Tadi kan Akbar sudah cerita semuanya. Nah, kita ini lah ada satu contoh yang harus kamu tonton buat jadi pelajaran kamu nanti. Bapak tanya pendapat kamu gimana setelah kamu nonton ini. Jakarta Selatan terluka parah dan koma akibat berkelahi dengan teman sekolahnya. Polisi menegaskan kasus itu adalah perkelahian dan bukan perundungan. Hingga saat ini korban yang berusia 16 tahun masih dirawat di rumah sakit. Polisi menyatakan korban mengalami luka-luka parah setelah berkelahi dengan teman sekolahnya pada 8 Oktober 2024. Dalam korban mengalami luka-luka parah setelah berkelahi dengan teman sekolahnya pada 8 Oktober 2024. Dalam kasus Ini SMP Mas. dimintai keterangannya oleh polisi, diantaranya siswa dan kepala sekolah. Sebelumnya muncul dugaan bahwa korban koma akibat mengalami perundungan. Ini kasus perkelahian, jadi bukan murni kasus perkelahian 1 lawan 1. Jadi saksi yang melihat. Jadi untuk kasusnya kemarin juga sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, tapi untuk penyidik masih mendalam. Yang mendalami kemarin Oh, yang mendatangi. apa namanya Pak, yang taruh yang menaruh Pak, yang nggak sampai komen itu Pak, gimana Pak? Oh, itu paling karena masih di bawah umur, jadi cuma peringatan jerah. Karena kan kalau di bawah umur itu masih bisa langsung ada undang-undang. Peringatan jerah itu gimana Pak? Peringatan jerah paling di pelajaran sekolah, di kementerian sekolah gitu juga. Jadi susah mau nyari sekolah lain. Karena udah punya Andriawan di Polres Jakarta Selatan. Niko, seperti apa perkembangan pengusutan kasus perkelahian yang mengakibatkan seorang siswa koma? Tapi bayar gitu apa? pasti karena kan yang keluarga yang kemarin tadi menuntut sama yang di Kegiatannya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 2 orang siswa dan juga 1 penjaga sekolah terkait dengan dugaan kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan 2 siswa di Madrasah Aliyah kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan bahwa kasus ini bukan kasus perundungan, melainkan ini adalah murni kasus perkelahian antar siswa. Dan berdasarkan keterangan dari bilangan bahan kakak kelas yang berinisial MA. Nah ini kelas juga berarti. Kelas sama di kelas juga berarti. Sama kayak kamu kemarin minggu kemarin. Yang komen itu kelasnya apa? Terkait dengan perempuan di Sama persis sama kamu ya. Ke versi lah. dan adik kelasnya yang menjadi korban yang
Nah di kelasnya tapi korban di sini. Kalau kemarin kan ada kelasnya ya. Kondisi korban mengalami tidak sadarkan diri atau mengalami koma dan saat ini sudah dirawat di rumah sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dan hingga saat ini juga tadi berdasarkan pernyataan dari kepala Ini polisinya populasi apa Ini ini? sekolah SD nih Pak, ini Pak. SD lah. Ini BNP. tersangka terkait dengan kasus dugaan penganiayaan dan juga Kecil ya Pak. kekerasan yang Ini hospital. oleh AP di sekolahnya di sebuah madrasah aliyah Oh ya, kawasan SD. Tebet, Jakarta Selatan. Jihan. Iya, apakah ada kemungkinan polisi akan memeriksa saksi lain selain 5 saksi yang sudah diperiksa di Jihan dan juga saudara pemeriksaan saksi-saksi namun yang diantaranya keterangan dari Dari video ini dan dua video ini tadi pendapat kamu gimana kalau setelah itu dampaknya apa aja? Kalau berkelah itu gimana Pak ya? Jangan deh itu Pak. Karena Melibatkan orang tua sama ini itu Pak. pada orang tua dan orang lain juga yang Orang kamu lain pukul yang tadi. Nah, Jadi Mbak, dua bulan kamu harus merubah pola pikir kamu, menjaga emosi kamu ya, menjaga emosi kamu dan tidak menahan, tidak berkelahi. Itu ya. Kalau misalnya ada yang menjelek-jelekan kamu tuh, kamu biarin aja. Kamu jangan apa namanya ya, kamu hiraukan aja, jangan pedulikan dia. Apalagi sampai kontak fisik itu ya, kontak fisik. Nah itu nggak boleh Mbak ya. yang Ini ada kontrak berlaku, ini kamu bisa isi ini, nanti kamu tinggal centang yang 4 ini yang sangat sesuai, yang 3 sesuai, ini kamu centang. Oke? Ya. Si terserah, nggak usah keburu-buru. Terserah. Ini mau yang mana dulu? Mau yang ini apa yang ini? yang ini dulu. Ya, Saya ini apa? kontrak berlaku saya Akbar, Oh, nama nama. ya, ya rahasia. Oh ya. Bisa Pak ya. Apa? Pada tanggal apa? Pada tanggal sekarang berapa tanggal 21 21. November. Oh yang kejadiannya. Enggak, hari ini. Oh hari ini Iya. tanggal 21. 1 November Bulan 11. 2011 2024. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan aborti Tidak berkelahi. tidak berkelahi. Berkelahi. Mampu mengontrol emosi. Mengontrol emosi. Apa aja deh Pak ya? Ya enggak apa-apa, Bang. Mampu mengubah perilaku saya. Mampu mengubah perilaku saya. Mengubah emosi emosi saya Pak ya? Perilaku Perilaku saya. aja. Emosi tadi kan Perilaku. Saya tidak dapat berhasil sikap tidak berkelahi. tidak berkelahi. Apabila saya berhasil melakukan saya akan Bila saya berhasil melakukannya, saya kan terserah kamu. apa ya? Tidak berhasil melakukannya Pak ya. Saya akan Bingung, ya. bingung ya. Dan jika saya gagal, maka saya akan di sini kamu akan jika saya berhasil, saya akan mendapatkan hadiah dari saya dari Bapak. Gini aja Pak. Gimana? Kalau saya berhasil orang tua akan senang. Nah, iya nggak apa.
Jika kamu tidak berhasil, jika kamu gagal, kamu dipanggil lagi ke Tatip. Saya siap dipanggil ke Tatip. Ya, saya siap panggil Tatip lagi. Gak apa-apa, jangan itu biar apa-apa. Orang tua lagi gitu aja. Iya, nyawa. Berakhir sampai tanggal 25. Sampai 25. Kan tadi kamu bisa di sini nggak lengkap. Sebelum Bapak kamu di sini, Bapak menjelaskan lagi sebelum kita pada hari ini, mana kalau berkelahi itu bisa apa namanya berdampak negatif bagi kamu ya, berdampak negatif baik fisik maupun non fisik. Kalau misal kamu berkelahi, fisik kamu bisa hancur, bisa bengkak, bisa luka-luka ya, fisik bisa ke perilaku kamu bisa berubah jadinya kalau non fisik kayak kamu semakin apa ya, semakin sama teman-teman kamu nanti semakin kurang ajar gitu ya namanya. Itu jadi kakak direkan itu. Nah, ya tidak dihargai sama teman-teman kamu. Nah, manfaatnya kalau kamu tidak kayak tidak pernah berkelahi gitu, teman-teman kamu semakin banyak kan. Jadi Senang. iya, senang sama kamu, senang bergaul sama kamu, senang juga apa namanya ngajak main kamu. Nah, itu manfaatnya itu. Jadi kita kesimpulan hari ini merubah sikap Akbar ya, yang sering berkelahi jadi kamu jangan tidak lagi ya, Jangan baik. ya pinter baik. Nah ini bisa kamu isi sama Tanggal layanan. hari ini tanggal 21. Saya mampu mengontrol emosi saya. Sangat setuju apa enggak? Oh, yang setuju itu yang 4. Yang 4 ya, sangat setuju 4. Yang sesuai itu 3. Yang tidak sesuai itu 2. Yang sangat tidak sesuai itu 1. Insya Allah ini sanggup saya. Sanggup dong. Iya. Kita di penjara. Kalau memang baik, sanggup. Ya Pak. Layanan yang diberikan telah menambah cara mengubah perilaku saya. Ya. Ini yang Bapak berikan tadi kata apa? Kalimat apa? Pengarahan yang Bapak berikan tadi. Ya. Mampu mengubah sikap. Ya. Penting Pak. Penting ya. Iya Pak. Kadang masalah ini. Sip. Ya. Jadi kalau masalah-masalah udah ringan gitu Pak. Udah dibaikan. Mengontrol emosi nih Pak. Cara mengontrol emosi kamu kayak tadi Bapak jelaskan menghiraukan teman-teman. Oh, menghiraukan. Ya. Saya sangat ingin menjadi lebih baik dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya ini. Sanggup. Saya sanggup. Saya mau jadi tentara. Sip. Nih, permisi Pak. Oke. Nah, karena kita tadi kesepakatannya sudah dari awal tadi Bapak sudah sepakati kalau kita kegiatan hari ini 30 menit Mbak ya. Iya. Karena
kamu sudah mengisi lembar evaluasi sama kontrak perilaku, kita bisa akhiri kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri kegiatan hari ini, sudah selesai ya. Arahan yang Bapak berikan tadi diingat-ingat lagi Bar ya. Dan tadi kita sudah mulai dengan doa. Sekarang mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di doa. Dan doa selesai. Nanti kalau ada kegiatan konseling lagi, nanti Bapak kabari Akbar. Ya, siap. Bapak kabari Akbar ke kelas Akbar ya. Insyaallah. Oke, itu jadi Akbar bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akbar ya. Terima kasih Kak Prasen. Terima kasih.